Polri sedang mengalami tekanan hebat akhir-akhir ini. Belum lama ini, kasus Verdi Sambo menggegerkan dunia. Tragedi kematian Brigadir J membuat banyak orang tersentak. Kasus keji mirip dengan sinetron itu terjadi di dunia nyata. Sambo yang memegang posisi strategis sebagai Kadif Propam Polri ternyata membangun kerajaan. Kejatuhannya menyeret banyak orang yang ikut terlibat dalam aksi jahatnya. Tapi ketika kasus itu belum reda, tiba-tiba saja terjadi lagi tragedi Kanjuruhan di Malang. Ratusan orang meninggal terinjak-injak dan mengalami sesak napas. Banyak pula yang mengalami luka-luka. Kanjuruhan menunjukkan kekacauan penanganan massa. Kasus itu juga yang menyebabkan Jokowi sendiri harus turun tangan dan menggandeng FIFA untuk memperbaikinya. Belum lepas masa berkabung tragedi Kanjuruhan, baru saja terdengar kabar Kapolda Sumbar Teddy Minahasa yang seharusnya menggantikan Kapolda Jatim Niko Afinta disebut-sebut diciduk Propam Polri karena memiliki narkoba. Kabar yang bertebaran di media sosial itu menyebutkan kasus ini berkaitan dengan penanganan gembong narkoba di Sumatera Barat yang membawa sabu sebanyak 41 kg belum lama ini. Teddy saat itu meminta Kapolres setempat untuk menyerahkan barang bukti sebanyak 10 kg kepadanya. Kemudian Teddy menjual sebanyak 5 kg kepada seseorang yang disebut Mami. Dari sosok Mami inilah nama Teddy muncul saat ia diperiksa polisi. Kabar ini memang masih menunggu kejelasan dari laporan kepolisian. Saat ini publik jelas mempertanyakan kredibilitas polisi. Oleh sebab itu, Jokowi secara mendadak memanggil ratusan perwira untuk menghadap. Kabarnya mereka dilarang membawa ajudan dan handphone. Para perwira itu hanya boleh membawa pena dan kertas. Melihat begitu rahasianya pertemuan tersebut, besar kemungkinan bukan hanya soal kedisiplinan yang sedang dibahas di istana. Tapi lebih jauh, ini ada kaitannya dengan politik. Kondisi politik yang memanas membuat kepolisian harus berada dalam satu barisan. Jangan sampai kepolisian terseret dalam arus politik. Ada dugaan ini berkaitan dengan Pilpres 2024. Misalnya soal teori perebutan posisi menjelang Pilpres 2024, terutama di Pulau Jawa. Karena masing-masing bohir memiliki jaringan mereka sendiri untuk memenangkan pemilu. Mereka telah memasang bidak catur di setiap wilayahnya. Dugaan seperti ini memang agak sulit diterima nalar, karena polisi tidak terlibat dalam pemilihan umum. Tapi, asumsi ini bisa diterima ketika fakta di lapangan menunjukkan bukan hanya kepala daerah saja yang memiliki peranan besar dalam memenangkan calon tertentu. Posisi strategis lain juga sama. Teddy yang barusan tertangkap memiliki narkoba itu misalnya, disebut-sebut dekat dengan JK. Maklum, dia memang pernah jadi ajudannya JK dulu, dan JK dekat dengan Anies Baswedan. Bisa dibayangkan, jika masing-masing bohir punya bonekanya di setiap wilayah, tentu proses pemenangan calon tertentu akan lebih mudah, sekaligus akan muncul kegaduhan. Mungkin inilah yang juga jadi kegelisahan Jokowi. Maka penting sekali untuk mengembalikan polisi dalam barisannya. Mereka tidak boleh masuk ke blok politik manapun. Jangan sampai ada perang bintang. Satu tokoh mengganjal tokoh lain karena ada kepentingan bohir di belakangnya. Pilpres 2024 memang mengkhawatirkan. Ini jauh lebih berbahaya dari Pilpres sebelumnya. Sebab salah satu kandidat yang direncanakan ikut berlaga disebut sebagai bapak politik identitas. Bisa dibayangkan jika orang selicik ini menguasai aparat di beberapa wilayah. Proses pemilu brutal yang pernah terjadi di Jakarta 2017 akan terulang. Bahkan mungkin jauh lebih dahsyat dampaknya. Indonesia akan mengalami kekacauan yang berkepanjangan dan sulit dipadamkan. Jokowi menyadari potensi itu, maka sekali lagi, beberapa kasus besar di tubuh kepolisian telah menjadi pertanda buruk. Korps ini harus kembali ditegakkan. Tapi apapun yang disampaikan Jokowi di istana itu sifatnya sangat rahasia. Oleh karena itu, para perwira tidak boleh membawa ajudan atau telepon genggam. Takutnya, informasi sensitif itu bocor kemana-mana. Telegram rahasia tentang pertemuan perwira di istana saja bebas beredar di kalangan wartawan. Apalagi informasi yang lebih penting lagi berkaitan dengan politik. Polri memang sedang menghadapi masa-masa sulit. Kejadian demi kejadian nahas beruntun menimpanya. Ini adalah ujian berat bagi Polri untuk segera melakukan transformasi.
Jangan sampai penumpang gelap memanfaatkan mereka.